Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang rentabilitas. Silakan disimak dengan baik ya teman-teman semua. Sebelum kita mengenal jauh tentang rentabilitas, kita akan membahas tentang pengertian rentabilitas. Berikut pengertian rentabilitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alma pada tahun 2000. Rentabilitas mencakup dua hal, yaitu satu, perbandingan antara pendapatan suatu perusahaan dengan kekayaan yang ada. Pendapatan tersebut adalah pendapatan neto setelah dikurang pajak. Yang kedua, perbandingan pendapatan suatu perusahaan dengan kekayaan yang digunakan dalam perusahaan atau kekayaan sendiri dan kekayaan atas pinjaman. Yang kedua, menurut Rianto tahun 2001, rentabilitas adalah perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipakai untuk mendapatkan laba dan dinyatakan dalam bentuk persen. Yang ketiga, menurut Sutrisno pada tahun 2003, rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan menggunakan seluruh modal yang bekerja di dalamnya. Yang keempat, menurut Husnan pada tahun 2004, rentabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan aktiva perusahaan dalam mendapatkan laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang diukur, maka digunakan laba yang sebelum bunga dan pajak. Yang kelima, menurut Munawir pada tahun 2010, rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam hal menghasilkan laba selama periode tertentu. Selanjutnya, pengertian rentabilitas secara umum. Rasio rentabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan dibanding dengan penjualan atau aktiva pada periode tertentu. Artinya, rasio rentabilitas ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup perusahaan. Rumus rasio rentabilitas yaitu jumlah laba dibagi modal dikali 100%. Berdasarkan pengertian yang sudah diungkapkan, dapat diketahui bahwa rasio rentabilitas biasa dipakai perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam mendapat laba yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan tersebut. Melalui perhitungan rasio rentabilitas ini pula, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan suatu perusahaan. Atau secara sederhananya, semakin besar rasionya, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan rentabilitas. Tujuan pemakaian rasio rentabilitas bagi perusahaan sebagai berikut. Pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang didapatkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Kedua, untuk menilai dan membandingkan posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Keempat, untuk menilai besarnya laba sebelum pajak terhadap total aset. Kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana atau modal perusahaan berupa modal pinjaman dan modal sendiri. Rentabilitas juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam mengatur dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Analisis rentabilitas juga berguna bagi pihak luar seperti calon investor atau kreditor yang akan menanamkan dana di dalam perusahaan melalui pasar modal dengan membeli saham perusahaan yang telah go publik. Analisis rasio rentabilitas juga membantu manajer keuangan atau finansial memahami hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang berasal dari financial statement atau jenis-jenis laporan keuangan dan fungsi laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi keuangan. Manajer keuangan akan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan sehingga bisa membuat keputusan-keputusan yang penting untuk masa yang akan datang. Sedangkan bagi investor atau calon investor bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membeli
saham yang bersangkutan atau tidak. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi rentabilitas. Menurut Wasis, faktor-faktor yang mempengaruhi rate of return rentabilitas adalah pertama, volume penjualan. Salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan suatu perusahaan adalah penjualan. Dengan semakin bertambahnya penjualan, maka akan menaikkan volume pendapatan yang diperoleh perusahaan, sehingga biaya-biaya akan tertutup juga. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengefektifkan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, profit margin. Profit margin adalah laba yang diperbandingkan dengan penjualan. Profit margin digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan berkaitan dengan penjualan perusahaan. Ketiga, efisiensi penggunaan biaya modal. Efisiensi penggunaan biaya modal yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, penggunaan modal harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan pengeluaran yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan tercapai. Secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat rentabilitas. Yang keempat, struktur modal perusahaan. Struktur modal adalah pembiayaan pembelajaran permanen perusahaan yang terutama pada hutang jangka panjang, saham preferen atau prioritas dan modal saham biasa, tetapi tidak termasuk hutang jangka pendek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis rentabilitas. Jenis rentabilitas yang pertama adalah rentabilitas berdasarkan sumber modal. 1. Rentabilitas usaha. Rentabilitas usaha atau biasa juga disebut rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari modal keuangan milik pribadi yang tidak memperhitungkan modal asing. Laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi dengan modal asing dan pajak perseroan atau income tax, yaitu earning after tax. Sedangkan modal yang diperhitungkan hanyalah modal sendiri yang bekerja di dalam perusahaan. Rumus dari rentabilitas usaha itu sendiri adalah sebagai berikut. Rentabilitas modal sendiri sama dengan earning after tax atau laba bersih dibagi dengan modal sendiri lalu dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Berdasarkan neraca keuangan PT RA diketahui sebagai berikut. Saham dari PT RA adalah sebesar 500 juta rupiah. Laba ditahan sebesar 100 juta rupiah. Kas PT RA sama dengan 25 juta rupiah. Harga pokok penjualan dari PT RA adalah senilai 1 miliar rupiah dan laba bersih yang dihasilkan PT RA sama dengan 150 juta rupiah. Maka hitunglah rentabilitas modal sendiri PT RA. Untuk pembahasan contoh soal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu rumus dari rentabilitas modal sendiri, yaitu rentabilitas modal sendiri sama dengan earning after tax dibagi modal sendiri dikalikan 100%. Lalu, earning after tax atau laba bersih sudah diketahui di dalam soal, yaitu senilai 150 juta rupiah. Maka, earning after tax-nya adalah 150 juta rupiah. Untuk modal sendiri masih belum diketahui, dan modal sendiri dapat kita peroleh dari saham PT RA ditambah dengan laba yang ditahan. Maka didapatkan modal sendiri sama dengan 500 juta rupiah ditambahkan dengan 100 juta rupiah, sehingga modal sendirinya sama dengan 600 juta rupiah. Kemudian,
Modal sendiri yang sudah kita peroleh yaitu senilai 600 juta rupiah dimasukkan ke dalam rumus, sehingga 150 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah lalu kita kalikan 100%, sehingga kita dapatkan rentabilitas modal sendirinya sama dengan 25%. Dengan demikian, telah diperoleh rentabilitas modal sendiri sebesar 25%, yang memiliki arti bahwa setiap 1 rupiah modal sendiri yang dikeluarkan oleh PT RA dapat menghasilkan laba bersih sebesar 0,25 rupiah. Kedua, ada rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan untuk menghasilkan laba dari keseluruhan modal, baik modal asing maupun modal sendiri, yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan. Rentabilitas ekonomi mempunyai rumus, yaitu laba kotor per modal asing ditambah modal sendiri dikali 100%. Contoh soal. Perusahaan Andi Group dalam operasinya tahun 2010 mendapatkan laba usaha sebesar 10 juta rupiah. Modal yang digunakan terdiri dari hutang sebesar 10 juta rupiah dengan bunga sebesar 15%. Dan modalnya sendiri sebesar 15 juta. Apabila pajak perusahaan sebesar 10%, hitunglah rentabilitas ekonomi perusahaan tersebut. Maka penyelesaiannya adalah laba kotor per modal asing ditambah modal sendiri dikali 100%, yang dimana laba kotornya adalah 10 juta rupiah, modal asing 10 juta rupiah, dan modal sendiri 15 juta rupiah. Lalu kita cari modal asing ditambah modal sendiri, yaitu 10 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah. Maka modal asing ditambah modal sendiri adalah 25 juta rupiah. Lalu kita masukkan ke rumusnya. 10 juta rupiah per 25 juta rupiah dikali 100%, maka rentabilitas ekonominya adalah 40%. Dengan demikian, telah diperoleh rentabilitas ekonomi perusahaan tersebut adalah 40%, yang artinya setiap 1 rupiah modal menghasilkan laba sebesar 0,4 rupiah. Selanjutnya, rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri mempunyai kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam setiap keputusan yang diambil. Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan adalah apabila rentabilitas lebih kecil dari tingkat bunga modal asing, lebih baik menggunakan modal sendiri, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan dengan apabila digunakan modal asing. Yang kedua, apabila rentabilitas ekonomi lebih besar dibanding dengan tingkat bunga modal asing, maka akan lebih baik digunakan modal asing, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan apabila menggunakan modal asing. Rentabilitas modal sendiri selalu diusahakan besar karena dengan makin besarnya rentabilitas modal sendiri, maka dividen akan semakin besar pula.
Selanjutnya kita akan membahas tentang rentabilitas berdasarkan perhitungan. Yang pertama, profit margin. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menekan biaya-biaya atau mengukur efisiensi pada periode tertentu, sehingga perbedaan biaya dan beban dalam akuntansi akan terlihat. Rasio yang semakin besar menunjukkan kondisi perusahaan semakin baik karena laba perusahaan cukup tinggi. Rumus untuk menghitung profit margin ialah profit margin sama dengan LB atau laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua, gross profit margin. Gross profit margin atau margin laba kotor adalah perhitungan yang membandingkan laba kotor perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai dalam periode tertentu yang sama. Perhitungan rasio ini untuk mengetahui seberapa besar laba kotor yang didapatkan perusahaan sebelum dikurangi dengan beberapa biaya operasional serta produksi. Yang artinya, nilai rasio yang semakin besar menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin baik. Rumus untuk menghitung gross profit margin ialah gross profit margin sama dengan LK atau laba kotor dibagi PB atau penjualan bersih dikali 100%. Berikut contoh soal untuk menghitung profit margin atau gross profit margin. Di tahun 2019, PT Merdeka menghasilkan laba bersih dari operasi penjualan sejumlah Rp939.401.000. Jika hasil penjualannya adalah Rp6.484.030.000, maka berapakah nilai profit marginnya? Untuk menghitung nilai profit marginnya, maka kita gunakan rumus profit margin yang telah dibahas di slide sebelumnya, di mana profit margin sama dengan LB atau laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Di mana tertera di soal, laba bersih perusahaan tersebut sebesar Rp939.401.000 dibagi penjualan sebesar Rp6.484.030.000 dikali 100%, maka diperoleh 0,1449 dikali 100%. Maka dengan demikian, diperoleh profit margin perusahaan tersebut adalah sebesar 14,49%. Contoh soal yang kedua. PT XXYY merupakan perusahaan yang memproduksi baju seragam. Total penjualan baju seragam pada tahun 2019 adalah sebesar Rp400 juta. Sedangkan harga pokok penjualan atau HPP adalah sebesar Rp150 juta. Berapakah gross profit margin atau margin laba kotornya? Untuk menghitung gross profit margin atau margin laba kotor perusahaan tersebut, maka kita gunakan rumus gross profit margin, di mana gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Sebelum kita menghitung gross profit margin perusahaan tersebut, kita harus menentukan laba kotor perusahaan tersebut. Laba kotor itu diperoleh dari pendapatan penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, yaitu sama dengan Rp400 juta dikurang Rp150 juta. Maka laba kotor perusahaan tersebut diperoleh sebesar Rp250 juta. Laba kotor ini merupakan uang tersisa yang dapat digunakan untuk membayar biaya operasional, bunga, pajak, pembayaran hutang, pembayaran dividen, dan keperluan lainnya. Maka gross profit margin perusahaan tersebut diperoleh sama dengan laba kotor sebesar Rp250 juta dibagi penjualan bersih sebesar Rp400 juta dikali 100%, yaitu sama dengan 0,625 dikali 100%. Maka gross profit margin perusahaan tersebut diperoleh sebesar 62,5%.
Persentase margin laba kotor ini menunjukkan bahwa PT XXYY memiliki 62,5% dari pendapatan yang tersisa setelah membayar biaya langsung yang terkait dengan produksi baju seragam atau harga pokok penjualan baju seragam. Yang ketiga, ada net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih adalah perhitungan yang membandingkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Laba tersebut berasal dari penjualan terhadap efisiensi seluruh kegiatan seperti produksi, administrasi pemasaran, pendanaan, penentuan harga, dan manajemen pajak. Semakin tinggi rasio ini, berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Kemudian, untuk rumus dari net profit margin itu sendiri, kita singkat sebagai NPM, sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian yang keempat, ada return on investment, adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan berupa laba bersih setelah pajak agar bisa menutup investasi yang dikeluarkan. Rasio ini menilai jumlah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dibandingkan dengan setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan. Semakin besar ROI-nya, menunjukkan kondisi perusahaan semakin baik. Kemudian rumus untuk return on investment, ROI sama dengan laba bersih setelah pajak, dibagi total investasi kemudian dikali dengan 100%. Berikutnya, untuk contoh soal dari net profit margin. Berdasarkan laporan per tanggal 31 Juni 2018, pendapatan penjualan bersih atau net sales CV Mitra Jasa Teknik adalah sebesar Rp19.368.000.000, sedangkan laba bersih setelah pajak atau net profit perusahaan ini adalah sebesar Rp2.650.000.000. Yang ditanyakan, berapakah margin laba bersih atau net profit margin CV Mitra Jasa Teknik ini? Nah, untuk pembahasannya, kita hanya perlu memasukkan yang diketahui pada soal ke dalam rumus net profit margin, sehingga NPM didapatkan sama dengan untuk laba bersih setelah pajaknya yaitu Rp2.650.000.000. Kita bagi dengan penjualan bersihnya sebesar Rp19.368.000.000, kemudian dikali dengan 100%. Sehingga untuk net profit margin dari CV Mitra Jasa Teknik didapat sebesar 13,68%. Angka tersebut menunjukkan kinerja dari CV Mitra Jasa Teknik cukup baik, dikarenakan nilai dari net profit margin melebihi dari standar industri, yaitu sebesar 5%. Dengan demikian, CV Mitra Jasa Teknik telah cukup baik menetapkan harga setiap jasanya dan berhasil menekan biaya yang ada. Untuk contoh soalnya, PT Agung Jaya melakukan investasi untuk usahanya sebesar Rp500 juta. Kemudian diketahui bahwa PT Agung Jaya telah memperoleh hasil penjualan sebesar Rp600 juta. Maka hitunglah return on investment PT Agung Jaya tersebut. Sehingga di sini untuk pembahasannya akan didapatkan ROI sama dengan Rp100 juta dibagi Rp500 juta kemudian dikali 100%, di mana untuk laba bersih setelah pajak diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan besarnya investasi. Untuk hasil penjualannya diketahui pada soal bahwa Rp600 juta, kemudian dikurangi dengan besar investasi Rp500 juta, sehingga laba bersih diperoleh Rp100 juta. Maka untuk ROI PT Agung Jaya didapatkan sebesar 20%, yang artinya PT Agung Jaya ini mampu menghasilkan pengembalian atas investasi yang sudah dilakukan sebesar 20%. Yang kelima, return on asset atau ROA adalah rasio yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubung dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dengan kata lain, ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Semakin besar rasio ini, maka kondisi perusahaan semakin baik. Rumus ROA adalah laba bersih setelah pajak per total aset dikali 100%. 6. Return on equity atau ROE adalah perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas yang berupa pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan
terhadap modal yang telah diinvestasikan pada suatu perusahaan. Return on equity menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal sendiri secara efektif dan mengukur laba dari investasi pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Rumus return on equity adalah laba bersih setelah pajak per ekuitas dikali 100%. Contoh, berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2018, laba bersih atau net income PT Terang Abadi adalah sebesar Rp2.613.000.000, sedangkan total asetnya berjumlah Rp51.333.000.000. Dengan data laporan keuangan di atas, hitunglah jumlah ROA PT Terang Abadi. Bahasannya adalah ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset dikali 100% sama dengan Rp2.613.000.000 per Rp51.333.000.000 dikali 100% sama dengan 0,0509 dikali 100% sama dengan 5,09%. Jadi dapat disimpulkan ROA PT Terang Abadi pada periode pertanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 5,09%. Contoh, laporan keuangan PT Majuta Gentar pada tahun 2018 lalu tercatat mendapatkan laba bersih sebesar Rp2 miliar. Perusahaan tersebut juga mencatatkan ekuitas rata-rata stakeholder atau pemegang saham sebesar Rp525 juta. Maka hitunglah ROE PT Majuta Gentar berdasarkan data di atas. Bahasannya adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per ekuitas dikali 100% sama dengan Rp2 miliar per Rp525 juta dikali 100% sama dengan 3,81 dikali 100% sama dengan 381%. Jadi dapat disimpulkan ROE PT Majuta Gentar pada periode 2018 adalah sebesar 3,81 atau 381%, yang artinya jika nilai ROE menunjukkan angka 1, baik itu mendekati maupun melebihi, hal ini menandakan penggunaan aset perusahaan semakin efektif dan efisien. Dan dengan memperlihatkan nilai ROE yang stabil dan cenderung positif, akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan. Bukan hanya perihal pendapatan, tetapi juga kemungkinan investor untuk melirik sebuah perusahaan juga semakin besar. Earning per share adalah rasio yang mengukur kemampuan setiap lembar saham dalam menghasilkan laba berupa jumlah rupiah. Pada umumnya yang menggunakan adalah pihak manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham. Untuk rumus earning per share yaitu earning per share sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferred dibagi jumlah saham. Untuk contoh soalnya, perusahaan ABC memiliki 2 juta saham yang beredar pada tahun 2017. Diketahui laba bersih setelah pajak perusahaan tersebut adalah senilai Rp2 miliar. Perusahaan ABC kemudian memutuskan untuk membagikan 20% dari dividen atau sekitar Rp200 juta kepada pemegang sahamnya. Berapa earning per share atau laba per sahamnya? Nah, untuk pembahasannya, masukkan rumus earning per share yang sudah diketahui, yaitu laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferred dibagi jumlah saham. Untuk laba bersih setelah pajaknya yaitu senilai Rp2 miliar dikurangi Rp200 juta dibagi Rp2 juta. Kemudian senilai Rp1.800 juta dibagi Rp2 juta. Maka earning per share-nya senilai Rp900. Jadi, dapat disimpulkan earning per share perusahaan ABC adalah sebesar Rp900, yang memiliki arti bahwa setiap bagian pemegang saham akan menerima pendapatan bersih yang sama, yaitu sekitar Rp900 untuk setiap lembar sahamnya. Di sini
terdapat 5 butir soal mengenai materi rentabilitas yang sudah kami bahas. Teman-teman semua boleh mengerjakannya sebagai latihan agar lebih memahami lagi materi tentang rentabilitas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi rentabilitas. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.